yang tahun ini pembukuan terus tahun depan pakai normal lagi bisa? Nggak bisa. Sekali pembukuan selanjutnya pembukuan dengan taat azas. bisa. Jadi, kalau untuk badan itu wajib menyelenggarakan pembukuan. KUP menyebutkan mengaturnya seperti itu. Undang-undang KUP-nya yang ada yang tidak sempurna. Monopoli itu tidak sempurna. Siap. Waduh. Jadi setiap orang kan sekarang bisa usaha. Bener Pak. What's up? Balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botek. Nah tadi nggak ada WhatsApp. Iya, sekarang ada. Ada. Oh iya, silakan. Saya lagi. Mas lagi. Iya. Kasih ya. Ini ada makanan ya di tadi. Iya, ya? makanya. Itu Itu tiap biasa hari. Itu dulu tadi. itu. Ini Pak yang saya bilang Nah. kemarin yang kan harus cabut lagi karena memang ada pasien-pasien berikutnya Oh. yang mau konsultasi tentang perpajakan. Berarti ini pengusaha dong. Pengusaha Pak. Usaha. Iya. Pengusaha apa? Juragan Empang Pak. Waduh. Nah, dia tuh udah mengekspor ikan Lele. 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 Itu. Ini dengan Ekspor kemana? udah kemana aja? Ke Thailand. Zimbabwe. Iya, Thailand. Zimbabwe. Zimbabwe itu jadi salah satu yang paling tinggi ya. Afrika Utara Afrika. juga. Afrika udah. Ya, yuk, lanjutin udah gila semuanya. Nah ini dia mau nanya tentang NPPN. Iya. Nah, dia nggak tahu Pak sebenarnya NPPN itu apa, mungkin bisa dijelasin dulu Pak. Kemarin kata Bang Ito teman-temannya jago banget sama pajak. Betul nih Pak Agus, Pak Andri, konsultasi dia. Iya, jadi tuh kan saya punya usaha tuh. Nah kan mau lapor SPT nih. Nah itu tuh atas usaha saya itu ada apa ya kayak pendapatan khusus gitu atau ketentuan dari pajak untuk melaporkan gitu. NPPN kali Pak. Iya NPPN. NPPN. NPPN tuh PPN. Norma Pak. penghitungan penghasilan. nih. Apa tuh? Kan si PPN. NPPN sama aja Pak. Beda. Lu gue sama abok. Aduh. Aduh Pak, saya udah Pak. Setiap konsultasi diajaknya ke diskotek. Pengaturan ya. Iya. Silakan Pak Agus. Nah, ini sebenarnya pekerjaan rumah kita supaya menerangkan tanpa dengan teknis aturan. Nah, itu hal yang agak susah. Keren nih gini nih. Kan ya? Mantap. Keren. Ini agak ini sebenarnya. Jadi intinya sih NPPN ini cara untuk menghitung pajak. Oke. Jadi kan metode menghitung pajak itu yang sesuai aturan itu ada dua. Ada yang disebut dengan PPh final, ada yang tidak final. Oke. Nah kalau PPh final tarif kali bruto udah langsung ketemu tuh PPh terutang. Oke. Yang non final ada dua cara menghitung PPh itu, satu dengan pembukuan, satu dengan norma. Kalau pembukuan berarti wajib menyelenggarakan pembukuan, ada laporan keuangan. Oh, yang laba rugi neraca itu ya. Nah, ada laba rugi, ada neraca. Itu yang wajib di pajak itu cuma dua, neraca dan laba rugi. Nah, kalau tidak menyelenggarakan pembukuan berarti dia menggunakan norma. Tapi norma ini sebenarnya hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Oke. Bukan untuk wajib pajak badan. Badan nggak ada norma. Jadi kalau diperiksa Pak ya. Kecuali kalau diperiksa. Itu mah pintu Terakhir. terakhir. Yang terakhir. Sampai terakhir. Nah, penggunaan norma ini memang menjadi kontroversi ya. Kenapa? Karena normanya yang Ya, terlalu besar. besar. Normanya terlalu besar, tidak sesuai keadaan sebenarnya. Biasanya keadaan sebenarnya itu sekarang ya di era apa istilah ekonominya persaingan sempurna. Persaingan sempurna. Ada Jadi yang tidak sempurna. ada yang tidak sempurna. Monopoli itu tidak sempurna. Oke, siap. Waduh. Jadi setiap orang kan sekarang bisa usaha. Bener Pak.
mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke. Jualan online itu walaupun nggak laku-laku. Setidaknya sudah mulai kan gitu. Kemudian siapapun bisa berusaha intinya gitu. Dan informasi barang tertentu harganya berapa di pesaing itu sekarang terbuka. Sangat terbuka. Informasi itu kan salah satu ciri pasar terbuka ya, sempurna itu, pasar sempurna. Nah, di pasar sempurna ini sebenarnya marginnya itu lebih kecil. Karena orang kan bersaing. Nah, sebelah jual misalnya barang yang sama ya, sebelah jual 25.000, kita jual 50.000. Mana ada yang beli? Iya benar. Wah, itu jauh Pak. Kita pengen ada laba 50% misalnya. Kita jual aja 50.000. Padahal orang lain jualnya 25.000. Ya. Malah di atas pasar ya harganya jadinya. Iya, kemahalan lah, nggak ada yang beli gitu. Nah, masalahnya di norma ini ada penghasilan neto yang 50%. Betul. Gitu. Jadi kalau penghasilan neto ini cara gampang menghitung laba lah, kurang lebih gitu Pak ya. Iya, penghasilan neto. Iya, jadi kalau misalkan di laporan keuangan itu kan ada omset, ada harga pokoknya berapa, nanti dikurangin biaya gitu kan, nanti ketahuan laba bersihnya itu berapa gitu. Nah kalau pakai NPPN ini nggak perlu begitu, pokoknya omsetnya berapa, uang masuknya berapa, nanti dikali ada namanya tarif NPPN, norma perhitungan penghasilan neto. Nah itu tergantung dari KLU-nya, jenis klasifikasi usahanya apa. Itu tahu usaha kita dapat berapa persen itu? Nah nanti ada daftarnya, tabelnya. Nah contoh ya, misalkan trading lah ya, mungkin eceran pun tadi bagi-bagi Pak ya. Barangnya apa, beda-beda. Yang unggas beda, listrik beda. Nah katakanlah yang listrik gitu ya, jual alat listrik, nanti ada eceran mungkin sekitar 30%. Jadi dianggap kalau misalkan omset 1M berarti untungnya 300 juta. Permasalahannya bener nggak untungnya 30%? Ya. Nah itu yang tadi Pak Agus bilang yang jadi polemik di NPPN itu, karena persentase tarif NPPN itu lebih besar dari keadaan yang sebenarnya. Kebanyakan begitu. Ya. Ya Pak ya. Dan itu pun norma pembuatan norma itu entah kapan. Jadi pokoknya udah lama. Nah itu nggak diupdate. 20-an tahun nggak pernah diupdate. Bahkan sekarang KLU pun sebenarnya sudah beralih ke KBLI. Ya KBLI. Di KBLI ada beberapa profesi kayak konten kreator, sekarang udah ada di KBLI. Di KLU belum ada, normanya belum ada. Gitu. Cuma kan kalau di pajak selalu dibuat keranjang sampah, sampahnya. Keranjang sampah itu maksudnya hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur, sehingga dibuat suatu lainnya gitu kan, misalnya profesi seni lainnya. Nah, pokoknya yang belum ada di masuk situ yang belum ada di sebelumnya di aturan yang atasnya gitu ya. Terus ada profesi baru, ini bidang seni kan, nah masuk seni lainnya kan gitu. Selalu ada keranjang sampahnya di situ kalau di pajak itu. Makanya walaupun pasti nanti akan beda ya, maksudnya profesi seni itu kan luas kayak gitu ya. Konten kreator waktu bikin KLU itu belum kebayang ada profesi konten kreator. Tapi ini kan buat pribadi doang Pak ya? Ya. Kenapa badan nggak boleh? Apa emang bisa juga? Nggak bisa. Kalau untuk badan itu wajib menyelenggarakan pembukuan. KUP menyebutkan mengaturnya seperti itu. Undang-undang KUP-nya yang mengharuskan. Harus bikin laporan keuangan. Ya, harus bikin laporan keuangan. Kalau nggak bisa bikin laporan keuangan, hubungi saja Bang. Betul. Makanya itu dianggap mampu kalau dia sudah bikin perusahaan dianggap mampu untuk membuat laporan keuangan. Oke. Ya Pak, ya, lebih begitu. Tapi kalau OP juga ada yang pembukuan bukan? Ada. Kalau dia udah pembukuan gitu nggak perlu mencantumkan si NPPN ini? Nggak perlu pakai norma, pakai pembukuan aja. Pembukuan itu lebih aja. baik karena kalau rugi kan dia nggak bayar pajak. Kalau norma nggak ada istilah rugi. Ya.
Oh. Sama kayak final. Nah, sama kayak PPh final, nggak ada istilah rugi. Untung rugi bayar pajak. Tapi Rugi bayar pajak. better mana Pak? Misal kayak pribadi mendingan pakai pembukuan apa NPPN? Kalau saja udah gede, mending pembukuan. Oke. Sebenarnya norma tuh lebih simpel, lebih sederhana, tapi tarifnya tinggi. Itu orang menghindari norma itu makanya karena tarifnya itu tinggi, sudah nggak realistis lah kalau menurut saya coba ya Pak ya. Contohnya berapa persen sih Pak? Emang Pak? Kalau yang tadi kayak KLU, KBLI gitu-gitu. Itu ada yang 50. 50% dianggap punya cuan 50%. Buset. Kayak marketing itu 50% jasa perantara, konsultan pajak juga 50%. Tapi itu kita bisa komplain gak sih Pak? Nggak bisa. Komplain nggak bisa. Ternyata kita nggak segitu tuh Nggak. labanya gitu. Nggak bisa Pak ya. Berarti Iya. tuh mau nggak mau kita harus gitu. Mau nggak mau. Dan Kalau resiko pakai norma. Kalau nggak mau segitu ya pakai pembukuan. Gitu. Itu memang apa namanya plus minus lah. Plus minus. Oke. Simpel ya memang simpel. Dan jangan lupa untuk mendapatkan fasilitas norma ini juga harus didaftarkan. iya betul. Gimana? Cari gimana tuh Pak? Daftarnya di Kortex. Kortex. Oh. Menu apa nih? Di menu Iya, apa nih? Menu apa ya? Pokoknya permohonan layanan nanti NPPN aja. Oh. oke. Jadi setiap tahun kalau misalkan kita pakai norma itu harus ada 2 laporan. Laporan SPT tahunan sama pengajuan NPPN ini. Paling telat tuh 31 Maret ya. Ya, kalau dulu kan sebelum elektronik ya SPT pakai kertas. Gitu. Saya masih itu tuh dulu ngalami sebagai petugas pajak terima 2 surat itu SPT sama pemberitahuan norma. Ini kenapa bikin 2 ya kan itu. Dulu saya mengiranya bahwa pemberitahuan norma itu untuk SPT tersebut gitu. Ternyata setelah dibaca lagi, oh ini untuk tahun SPT yang akan datang, tahun berjalan, untuk tahun berjalan. Jadi contohnya gini, tahun 2026 sekarang ya. Ya. Nah ini pemberitahuan normanya itu harus disampaikan sebelum 31 Maret. Itu harus didaftarkan di Kortex gitu. Kalau dulu kan pakai kertas. Kalau nggak lapor pakai norma sebenarnya bisa, kecuali nanti di inilah sama kantor pajak. Nah kalau sekarang pakai Kortex, pakai sistem. Iya. Kalau itu nggak submit di lock. Nah itu kalau tidak lapor, nanti SPT-nya nggak bisa pakai norma. Nggak bisa. Harus pembukuan berarti. Harus Harus pembukuan. pembukuan. Tapi kalau misalnya yang tahun ini pembukuan terus tahun depan pakai normal lagi bisa? Nggak bisa. Sekali pembukuan, selanjutnya pembukuan. Namanya taat azas. Asas. Jadi jangan pinteran lah. Lo mau pakai pembukuan atau norma kata Walaupun pajak nah ya, gitu. walaupun lapor terus gitu Pak. Walaupun lapor Nggak boleh ganti-ganti. terus. Oh, Nggak bisa gitu. ganti-ganti gitu. Nah masalahnya dengan Kortex ini sekarang pakai sistem, nggak bisa kita cheating gitu kan. Kalau dulu masih bisa cheating, Oke. nggak lapor pakai aja norma. Kantor pajak nggak tahu juga. Dan itu di kantor pajak surat yang fisik gitu kan, kertas itu. Entah di mana disimpannya, nyatetnya juga siapa nggak tahu. Terus terang aja. Terus terang aja Pak ya. Terus terang aja di kantor pajak Ada juga. namanya gitu. Siapa yang nyimpen nggak tahu. Kadang-kadang dulu di AR gitu pernah di pelayanan, harusnya sih di pelayanan ya. Tapi karena ke AR gitu kan, Oke. nggak jelas. Ya masuknya surat lain-lain kali Pak ya? Iya memang karena surat lain-lain itu, lain-lainnya itu maksudnya di seksi apa gitu yang nyimpennya itu. Tapi kalau sekarang konteks udah nggak bisa. Nggak Kalau bisa, menurut saya. sistem itu nggak bisa. Kalau nggak ada permohonan, berarti untuk fitur NPPN nanti di lock waktu misi SPT. Oh permohonannya berarti yang 2025 kemarin. Nah, ya harusnya 2025. Makanya kemarin ada apa namanya informasi sampai dengan 31 Desember masih boleh. Karena kan masih transisi lah ya. Harusnya sih sampai dengan 31 Maret. Cuma kan Maret Kortex masih kisruh ya. Masih heboh lah. Orang nggak ini. Huru-hara lah gitu. Masih huru-hara lah. Gitu. Kalau sekarang sih udah mulai inilah, udah
mulai stabil konteksnya. Jadi jangan lupa segera laporkan menggunakan norma kalau memilih norma. Kalau telepon ya pembukuan. Kalau pembukuan ya nggak perlu lapor. Karena orang banyak salah tangkep norma itu, surat pemberitahuan norma itu Pak jadi lampiran SPT. Iya, saya juga awalnya ngiranya gitu. Padahal itu hal yang beda. Hal yang beda, Surat yang iya. beda. Padahal yang 2025 itu buat lapor 2026 nanti. Iya. Ini 2005 awal. Kalau SPT kan terakhir nih. Iya. Kalau pemberitaan norma dari awal. Kayak tahun 2026 ini yang tadi Pak Agus bilang Januari sampai Maret 2026. Jadi si wajib pajak itu ngasih info ke KPP, tahun ini gua mau pakai NPWP ya norma ya. Nah itu dikasih waktu sampai 31 Maret. Itu. Nah itu hal yang beda sama SPT tahunan. Kalau UMKM boleh pakai NPPN Pak? Boleh. Ya itu yang sekarang kisruh. Kisruh. Karena PPh pasal yang PPh Yang finalnya belum setengah ada persennya aturan. belum ada aturan. Kalau nggak ada aturan maka dia harus pakai norma. Oke. Nah norma ini tarifnya yang tadi besar, nggak sesuai keadaan sebenarnya. Memang sudah waktunya untuk mengupdate norma penghitungan penghasilan itu. Iya. Padahal ya konsultan pajak diganti di 15% gitu ya. Mantap. Ya. Tapi kalau tarif itu paling rendah berapa kan tadi, kalau paling tinggi ada yang sampai 50% tuh. Yang rendahnya itu di Waduh. apa biasanya? Saya lupa berapanya. Yang berarti paling tinggi itu yaitu 50%. Keuntungan ya. Keuntungannya dianggap Penghasilan bersih kan itu. Penghasilan bersih. Kalau sampai 20% nggak ada ya Pak? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Ada ya? Tapi lebih untung mana Pak? Pakai NPPN udah ya tadi ya? Daripada pembukuan nih. Secara umum pada umumnya lebih untung menggunakan pembukuan. Oke. Kecuali misalnya norma penghasilan netonya 15%, kenyataannya penghasilan neto kita 30%. Berarti kan lebih besar ya. Berarti kita untung di situ, bayar pajaknya lebih kecil. Tapi yang begitu sedikit. Tapi lebih ribet pembukuan daripada pakai norma. Pasti. Kayak dia lebih untung tapi lebih ribet. Makanya kalau nggak mau ribet, Ya udah NPPN. Buat tes. Ya, bener tuh. Gitu. oke. Ada lagi kan nih? Intinya udah aja. Kalau norma. Berarti NPPN itu ngelaporinnya di SPT saya nanti. SPT badan mah enggak kan? Enggak. Berarti saat lapor Di SPT SPT. saya melampirkan si NPPN. Bukan melampirkan, itu menu yang berbeda. Oh, menu submit. Nah, Si NPPN itu. nah, menu yang berbeda. Kalau SPT kan di menu SPT. Iya. Kalau permohonannya norma ada di pelayanan gitu. Tinggal pilih aja jenis usahanya apa gitu. Cuman juga nggak ada. Kocak banget tuh. Nah mungkin Pak Agus apa namanya? Apa sih namanya? Apa? Apa sih statement apa? Closing statement. Astaga itu. Closing statement tentang PPN NPPN. harus ada closingnya. Dong, supaya jadi kesimpulannya tahu Pak. Gitu. Aduh. Oke teman-teman, kalau norma itu sebenarnya jalan pintas untuk menghitung penghasilan neto. Sayangnya jalan pintasnya itu menggunakan persentase yang survei penentuannya untuk melakukan penghasilan neto itu entah kapan, mungkin 50 tahun yang lalu kali. Karena lama banget itu. Sehingga normanya menjadi lebih besar. Lebih baik kalau menurut saya menggunakan pembukuan jika mampu. Tapi ini namanya Hah? Itu biar nambahin gua Pak Agus. Ya itu Pak, mau info kalau NPPN tuh jangan lupa daftar di Kotex untuk tahun 2026. Ya betul. Jadi daftar sebelum lapor SPT tahunan lebih baik daftar dulu norma penghitungan penghasilan neto di Kotex di menu layanan ya. Ya, nah. pelayanan.
Oke, teman-teman, segitu aja pembahasan kita kali ini tentang PPN. Buat kalian yang masih bingung, jangan lupa tadi hubungi di bawah ini di Botax Consulting Indonesia. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, Subscribe. Komen. Share. Oke, see you next video. Bye.